Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mengingat Qianye Yinger telah menanamkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma pada Yunce, perbudakan dengan jejak budak hampir merupakan hukuman ringan yang tidak adil. Jika dengan memperbudak Qianye Yinger, Yunce akan kehilangan musuh yang mengerikan dan mendapatkan pelindung yang kuat dan setia. Biasanya, surga abadi Dewa Kaisar tidak akan pernah membiarkan sesuatu seperti jejak budak ada. Tapi alasan yang diberikan Xia Qingyue padanya terlalu bagus untuk disangkal. Dewi Brahma Monarch, secara mengejutkan kamu menerima hal ini. Faktanya, Anda sepertinya sudah tahu bahwa ini akan terjadi sejak awal, kata Kaisar Langit Surga Abadi. Cara dia berbicara dan memandang Qianye Yinger telah sedikit berubah sejak wahyu itu. Qianye Yinger mencibir padanya, apakah aku pernah mengatakan aku menolak menerima ini? Apakah kamu yakin ingin? Hentikan omong kosong itu. Qianye Yinger memotongnya dengan dingin. Sejak saya tiba di alam Dewa Bulan, saya sudah tahu apa hasilnya nanti. Jadilah saksi kami dan simpan komentar Anda serta campur tangan yang tidak perlu untuk diri Anda sendiri. Qianye Yinger tidak peduli untuk menghadap Kaisar Langit Surga Abadi. Faktanya, dia selalu mencemoohnya karena kebenaran dan ketidakberpihakannya. Di sisi lain, sebenarnya tidak ada orang yang dia percayai untuk menjadi saksi selain dia. Tak seorang pun kecuali surga abadi, Kaisar Ilahi sendiri yang dapat meyakinkannya bahwa Xia Qingyue dan Yunce tidak akan mengingkari janji mereka. Baik, alih-alih marah pada Qianye Yinger, Kaisar Langit Surga Abadi menghela nafas pelan sebelum berkata, orang tua ini membenci jejak budak, tapi, sekali ini saja, aku akan menjadi saksi upacaranya. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari di mana dia akan menyaksikan hal seperti ini akan tiba. Dia pastinya belum memperkirakan orang-orang yang akan terlibat dalam upacara tersebut setidaknya. Jangankan manusia biasa, bahkan guru ilahi atau kaisar ilahi pun tidak bisa membayangkan hal seperti ini terjadi. Tapi itulah kenyataannya, dan itu terjadi tepat di hadapannya. Terima kasih banyak, Kaisar Dewa Surga Abadi. Xia Qingyue membungkuk sedikit pada Kaisar Dewa Surga Abadi sebelum menatap Qianye Yinger. Anda boleh berbicara tentang kondisi Anda sekarang, tetapi saya menyarankan Anda untuk berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Jangan lupa bahwa raja inilah yang akan memutuskan apakah kondisimu dapat diterima, bukan kamu. Qianye Yinger dengan dingin mendengus sebagai jawaban, tapi dia bukan orang normal. Kebanyakan orang berpikir lebih baik mati daripada menerima jejak budak, tapi Qianye Yinger hampir sangat tenang meskipun dalam situasi seperti itu. Nomor 1. Kamu harus menyembuhkan racun ayahku dan Raja Brahma paling lama 10 jam setelah upacara selesai. Sepakat. Xia Qingyue segera menerima syarat pertamanya. Mulut Yunce berkedut sekali saat mendengar ini. Pasalnya, racun langit akan hilang dengan sendirinya dalam waktu paling lama 4 hingga 6 jam. 10 jam. Dengan baik. Nomor 2. Kamu tidak boleh menyakitiku atau energiku yang dalam. Qianye Yinger, tidak semua orang tercela dan tidak berprinsip seperti kamu, kata Xia Qingyue sambil mengejek. Raja ini telah berjanji bahwa dia tidak akan menyakitimu atau energimu yang dalam sebelumnya, dan dia bukanlah orang yang mengingkari janjinya. Lagi pula, kau harus menghabiskan beberapa ribu tahun ke depan sebagai pelayan dan pelindung Yunce yang paling setia. Sungguh bodoh jika memerintahkanmu bunuh diri atau melumpuhkan dirimu sendiri. Aku tidak mempercayai siapapun kecuali Kaisar Langit Surga Abadi. Qianye Yinger berkata dengan dingin. Kaisar Dewa Surga Abadi menghela nafas pelan sebelum memulai,
Kaisar Dewa Bulan, Yunce, kamu tidak diperbolehkan memerintahkan Dewi Raja Brahma untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri saat dia diperbudak. Kecuali jika itu adalah kecelakaan yang disebabkan oleh kekuatan eksternal. Jika tidak, Anda harus melindungi nyawanya dan energinya yang dalam sampai dia menyelesaikan pengabdiannya. Apakah Anda keberatan? Terima kasih, Kaisar Langit Surga Abadi, kata Xia Tiyue. Raja ini setuju. Nomor 3, kamu tidak diperbolehkan membuatku melakukan apapun yang merugikan alam dewa kerajaan Brahma. Qianye Yinger menekankan dengan nada dingin, ini adalah kentunganku. Baiklah. Sekali lagi, Xia Tiyue menyetujui persyaratannya tanpa ragu-ragu. Namun, kondisi ini tidak berlaku jika alam dewa Brahma Monark yang menyerang kita lebih dulu. Saya yakin Anda mengerti, kan? Hah. Qianye Yinger melanjutkan, nomor 4. Nomor 4. Xia Qingyue tiba-tiba memotong perkataannya dan berkata dengan nada acuh tak acuh, kamu seharusnya tahu pepatah, tidak ada yang keempat kalinya, bukan? Raja ini telah menyetujui keinginanmu sebelumnya, dan memanggil Kaisar Langit Surga Abadi sebagai saksi. Kemudian, dia menerima ketiga syarat Anda tanpa perubahan apapun. Tapi kamu masih meminta lebih bahkan setelah raja ini memberi begitu banyak. Apakah kamu sudah lupa siapa tuan dan siapa pengemis di sini? Sebelum Qianye Yinger dapat memberikan jawaban, Xia Qingyue tiba-tiba mengubah nada bicaranya dan melanjutkan dengan lembut, sudahlah. Anda adalah dewi wanita terkenal dari wilayah ilahi timur, Qianye Yinger yang angkuh dan mulia yang dihormati oleh setiap pria. Raja ini menganggap tidak apa-apa bagimu untuk menikmati satu syarat lagi, berbicaralah. Qianye Yinger tidak membalasnya. Akhirnya, untuk kedua kalinya pada hari itu, dia melihat ke arah Yunce dan berkata dengan nada membunuh yang nyaris tidak bisa diredam, tidak ada yang boleh menodai tubuhku. Yunce terdiam. Namun kali ini, dia malah mendapat dengusan menghina dari Xia Qingyue alih-alih menyetujuinya. Wanita itu bahkan menatapnya seolah dia idiot yang lucu. Raja ini tidak menyadari bahwa Qianye Yinger, wanita yang ditakuti oleh semua orang, musuh yang hampir mendorongnya ke ambang kematian memiliki sisi naif dalam dirinya. Qianye Yinger terdiam. Raja ini bisa berjanji bahwa Yunce tidak akan pernah membiarkan pria atau wanita manapun menodai tubuhmu, kecuali dirinya sendiri. Apa bedanya bahkan jika raja ini menyetujui syaratmu? Kamu harusnya tahu bagaimana laki-laki, Qianye Yinger. Aku bisa mengendalikan kemauan dan tindakannya, tapi apa menurutmu aku bisa mengendalikan sifat binatangnya? Yunce terdiam. Apakah kamu serius baru saja mengatakan itu, Qingyue? Aku bahkan tidak menyentuh sehelai pun rambutmu saat kita menikah selama puluhan tahun, di mana hati nuranimu? Di mana? Dan jangan lupa bahwa kamu adalah dewi wanita yang terkenal, tak terhitung banyaknya orang yang akan membuang nyawa mereka jika mereka bisa melihat sekilas wajahmu saja. Dan jangan sampai kita menyebutkan apa yang akan dilakukan oleh Kaisar Dewa dari wilayah ilahi selatan untuk merebutnya. Tapi sekarang, kamu bilang padaku kamu ingin pria yang memiliki kekuasaan penuh atasmu tidak melakukan apapun terhadapmu selama 3000 tahun. Qianye Yinger, apakah kamu mencoba membuatku tertawa? Yunce benar-benar terkejut dengan kejadian ini. Tunggu. Ada yang tidak beres. Secara nominal, saya adalah suami Xia Qingyue, dan Qianye Yinger adalah musuh yang paling dibencinya. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, dia seharusnya memerintahkanku untuk tidak pernah menyentuhnya, jadi kenapa? Apakah ini konspirasi? Atau apakah dia hanya mempermalukan Qianye Yinger? Sangat baik. Bibir Qianye Yinger melengkung dingin.
Tapi sekali lagi Xia Qingyue memotongnya sebelum dia bisa membentuk kalimat lengkap, Kianye Yinger, kamu harus tahu bahwa kondisimu ini tidak akan pernah menjadi kenyataan. Jadi satu-satunya alasan kamu menyebutkan hal ini tampaknya adalah permintaanmu yang masuk akal, tapi benar-benar menggelikan adalah agar raja ini tidak bisa menolak permintaanmu yang berikutnya dan yang terakhir, kan? Kamu sangat pintar. Suhu di balik suara Kianye Ying tiba-tiba turun beberapa derajat. Terima kasih atas pujiannya. Sayangnya bagi Anda tidak akan berbicara kepada saya seperti ini dalam waktu lama. Xia Tiyue menyipitkan matanya. Sekarang bicaralah dan beritahu aku permintaan terakhirmu. Jangan mengecewakanku dengan permintaan yang membosankan. Lupakan Yun Ce, bahkan Kianye Yinger pun tidak bisa menyamakan Kaisar Dea Bulan di hadapannya dengan Xia Qingyue yang lemah dan tak berdaya beberapa tahun yang lalu. Seolah-olah ada dua orang yang sangat berbeda di balik dagingnya. Meskipun Kianye Yinger terdorong ke titik ini karena mutiara racun langit milik Yun Ce, penguasaan energi mendalam terang dan gelapnya, kekuatan Kaisar Iblis Pemalu Surga, dan satu-satunya kelemahannya, Xia Qingyue lah yang memilikinya, merangkai mereka semua ke dalam perangkap yang sempurna. Bahkan percakapan mereka hari ini sepenuhnya didominasi oleh Xia Qingyue, sampai pada titik di mana Kianye Yinger merasa tercekik tidak seperti sebelumnya. Ironisnya, Kianye Yinger sendirilah yang menjadi alasan terbesar mengapa Xia Qingyue yang hilang bisa menjadi Kaisar Dewa Bulan seperti sekarang ini. Akhirnya, Kianye Yinger mengungkapkan kondisi terakhirnya secara perlahan, 2000 tahun perbudakan, dan tidak lebih. Ini juga kentunganku. Suaranya lambat dan kuat. Dia terdengar seperti sedang memperingatkan Xia Qingyue agar tidak menolaknya. Jika Xia Qingyue menyetujui permintaannya, maka masa perbudakannya akan dipersingkat sepertiga atau lebih. Kultivasi Kianye Yinger saat ini memberinya umur sekitar 50.000 tahun, yang berarti 3.000 tahun hanya sekitar 1/20 dari umurnya. Namun, waktu bukanlah hal yang paling tidak bisa diterima oleh Kianye Yinger. Sungguh memalukan menjadi budak orang lain. Setiap hari dia bertugas di bawah Yun Ce adalah hari yang sangat memalukan. Tapi tidak ada jalan keluar dari nasibnya. Bukan hanya Yun Ce satu-satunya yang bisa menyembuhkan Kaisar Dewa Langit Brahma, kegagalannya untuk membuat Yun Ce menemui jalan buntu ketika dia menanam tanda pengharap kematian jiwa Brahma benar-benar kembali menggigitnya dan membuat dirinya terpojok hari ini. Tidak ada gunanya menyesali saat ini. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia tawar adalah waktu. Lupakan 1000 tahun, dia akan menerima pengurangan 100 tahun, atau bahkan 1/10-nya. Pada awalnya, Kianye Yinger berpikir bahwa Xia Tiyue akan menolak tawarannya tanpa ragu-ragu. Dia berpikir bahwa mereka akan berdebat sebentar dengan kata-kata dan sampai pada tawar-menawar terakhir pada akhirnya. Namun reaksi Xia Tiyue sekali lagi benar-benar melebihi ekspektasi. Ketika dia melihat senyum mekanis tanpa emosi melintasi bibir Xia Tiyue, dia langsung merasa bahwa Xia Tiyue telah memperkirakan permintaan terakhirnya sejak lama. Xia Qingyue membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu yang bahkan membuat Kaisar Langit Surga Abadi tercengang. 1000 tahun. Kianye Yinger segera mengerutkan kening mendengar jawaban yang tidak terduga itu. Yun Ce, Xia Qingyue menoleh sedikit, apakah itu cukup untukmu? Memahami maksudnya, Yun Ce mengangguk dan menjawab, cukup. Bagus. Xia Qingyue melanjutkan dengan senyuman yang benar-benar acuh tak acuh dan dingin, kamu mendengarnya, Kianye Yinger. Anda ingin mengurangi hukuman Anda 1000 tahun. Raja ini setuju, dan mengurangi hukumanmu 1000 tahun lagi. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan?
Hehe, Qianye Yinger mencibir, kemampuanmu dalam membuat rencana jauh lebih baik daripada sampah Yue Wuya, Xia Qingyue. Raja ini akan menganggap itu sebagai pujian. Xia Qingyue sama sekali tidak terlihat marah dengan komentar tersebut. Bagus, 1000 tahun, 1000 tahun, tatapannya melewati topengnya dan tertuju pada Yun Ce sebentar. Harga untuk menyelamatkan ayahnya dan 8 Raja Brahma adalah masa perbudakan selama 1000 tahun. Sejak kematian ibunya, ini adalah pertama kalinya dia mengorbankan dirinya untuk siapapun selama bertahun-tahun. Bahkan itu adalah semacam pengorbanan yang hampir tidak dapat diterima oleh siapapun. Jika semua ini tidak terjadi, Qianye Yinger sendiri tidak akan percaya bahwa dia bisa bertindak sejauh ini. Seperti yang dikatakan Xia Qingyue pada Yun Ce sebelumnya, ketika seseorang sangat egois, satu-satunya ikatan kekeluargaan yang dia miliki akan menjadi satu-satunya hal yang tidak bisa dia hilangkan, apapun yang terjadi. Siapa yang tahu, yang bahkan bisa percaya bahwa Qianye Yinger, dewi wanita yang egois dan maha kuasa yang satu-satunya tujuan hidupnya adalah mengejar kekuasaan tertinggi, akan rela menyebut orang lain sebagai tuannya demi menyelamatkan nyawa ayahnya. Setidaknya, baik Yun Ce maupun Kaisar Langit Surga Abadi tidak pernah melihat hal ini terjadi. Surga Abadi Dewa Kaisar berpikir bahwa dia mengenal Dewi Brahma Monark dengan cukup baik, tetapi tindakannya hari ini benar-benar di luar dugaannya. Kejutannya setidaknya beberapa kali lebih besar dari Yun Ce. Jadi, syaratmu adalah merawat Kaisar Dewa Raja Brahma dan keracunan 8 Raja Brahma yang tidak disengaja dalam waktu 10 jam, tidak membahayakan hidupmu atau energimu yang dalam, tidak memaksamu untuk menyakiti alam Dewa Raja Brahma, dan mengurangi hukumanmu dari 3000 tahun menjadi 1000 tahun, Xia Qingyue mengulanginya dengan tidak tergesa-gesa. Raja ini telah menyetujui semua permintaanmu, dan kamu tidak perlu khawatir kami melanggar janji kami dengan Kaisar Langit Surga Abadi yang bertindak sebagai saksinya, kamu masih punya waktu untuk berubah pikiran, loh. Lagi pula, bagaimana kehidupan seorang Kaisar Dewa dan 8 Raja Brahma bisa dibandingkan dengan 1000 tahun kebebasan Dewi Raja Brahma? Simpan provokasi kekanak-kanakanmu untuk orang lain. Tangan Qianye Yinger menegang sedikit demi sedikit saat bibirnya, sepasang benda yang lebih sempurna bahkan dari bunga tercantik sekalipun sedikit bergetar. Xia Qingyue, Yun Ce, jangan lupa apa yang kamu katakan hari ini. Jangan lupa, apa yang terjadi hari ini. Tentu saja, sayang sekali jika kita melupakan hari indah seperti ini, setujukah Anda? Xia Tiyue berkata sambil setengah tersenyum. Qianye Yinger menutup matanya sambil terengah-engah. Akhirnya, suara pelan dan sunyi keluar dari mulutnya. Sekarang, mari, kita mulai. Jelas sekali, Qianye Yinger ingin mendorong hal ini sejauh mungkin. Namun, kondisi Qianye Fantian tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Sangat baik. Xia Tiyue mengangguk dengan acuh tak acuh. Xia Qingyue adalah orang yang membalaskan dendamnya, dan dia juga pemenangnya, namun dia tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan atau kegembiraan. Qianye Yinger menghadapi jejak budak yang sangat kejam, sesuatu yang akan memperbudaknya selama 1000 tahun dan menghapus martabat seumur hidupnya. Namun anehnya dia tenang dan tidak merasakan kesedihan atau kemarahan. Kaisar Langit Surga Abadi, yang selama ini diam, mengamati kedua orang ini dengan cermat. Meskipun dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, ini adalah pertama kalinya dia dengan jelas menyadari bahwa wanita seringkali jauh lebih menakutkan daripada pria. Tidak, mereka lebih dari sekedar menakutkan. Hal ini terutama berlaku untuk Xia Qingyue,
Kaisar Dewa Bulan yang baru saja menjabat 3 tahun lalu, yang baru dia temui beberapa kali. Citra pria itu terhadapnya dan rasa hormatnya terhadap wanita itu baru saja mengalami perubahan yang menggemparkan. Kaisar Dewa Surga Abadi, kata Xia Qingyue, ketika Yun Ce menanamkan jejak budak padanya, raja ini harus menyusahkanmu untuk membantuku menekan energinya yang dalam, untuk mencegah dia tiba-tiba menyerang Yun Ce selama proses ini. Qianye Yinger dengan dingin tersenyum, Xia Qingyue, kamu terlalu meremehkanku. Kaulah yang tidak layak mendapatkan kepercayaan raja ini. Xia Tiyue berkata dengan sinis. Dewi Brahma Monarch, jika ini benar-benar keputusanmu dan kamu tidak mau mengingkari janjimu, maka kita akan melanjutkan apa yang dikatakan Kaisar Dewa Bulan, jawab Kaisar Dewa Surga Abadi dengan tenang. Ketika jejak budak ditanam, kedua orang yang terlibat harus berada dalam jarak yang sangat dekat satu sama lain. Jadi jika Qianye Yinger punya ide aneh pada saat itu, dia bisa membunuh Yun Ce dalam sekejap. Tapi dia pasti tidak akan membiarkan kemungkinan seperti itu ada. Baiklah, Qianye Yinger tidak melawan dan dia juga tidak marah. Dia hanya menyeringai dingin dan tidak ada yang tahu apakah dia menertawakan Xia Qingyue atau dirinya sendiri. Ayo, semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu. Dia dengan lesu membuka tangannya, menarik semua energi besar yang mengelilingi tubuhnya. Dia sudah terjebak di jalan buntu. Xia Qingyue juga telah menyetujui persyaratannya dan mengurangi masa kerja paksanya dari 3 menjadi 1000 tahun, jadi kesimpulan ini sudah jauh lebih baik dari apa yang dia perkirakan. Xia Qingyue tampak seperti sudah menyerah di permukaan, namun sebenarnya, dia diam-diam telah memotong semua pikiran Qianye Yinger untuk mundur. Sosok Xia Qingyue kabur, dan langsung muncul di samping Qianye Yinger pada saat berikutnya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan tanpa menyentuhnya, dia melepaskan sinar cahaya ungu yang menekan tubuh Qianye Yinger. Setelah jeda singkat, ia memasuki tubuh Qianye Yinger dan langsung menekan pembuluh darahnya yang dalam. Qianye Yinger memang tidak melawan. Kaisar Langit Surga Abadi melangkah maju dan berdiri di samping Qianye Yinger. Sinar cahaya putih meluap dan juga menekan pembuluh darah dalam Qianye Yinger. Dengan kekuatan dua Kaisar Dewa Agung yang menekan pembuluh darahnya yang dalam, bahkan jika dia adalah Qianye Yinger, tidak ada harapan untuk melarikan diri. Dewi Brahma Monarch, meskipun kamu yang menyebabkan semua ini pada dirimu sendiri, dan meskipun orang tua ini tidak dapat bersimpati kepadamu, fakta bahwa kamu mampu berbuat sedemikian rupa untuk ayahmu, terlepas dari temperamenmu, benar-benar telah membuka mata orang tua ini. Kaisar Dewa Surga Abadi berkata dengan suara yang agak terharu. Yun Ce, kemarilah, kata Xia Tiyue. Yun Ce melangkah keluar dari formasi dan perlahan berjalan menuju Qianye Yinger sampai dia berdiri berhadapan dengannya. Tingginya sekitar 7,5 kaki tapi dia hanya setengah jari lebih tinggi dari Qianye Yinger. Selain itu, tekanan spiritual tak kasat mata yang dimiliki oleh Dewi Brahma Monarch menyebabkan Yun Ce, yang terbiasa menghadapi Mu Suanyin dan Xia Qingyue, merasakan perasaan tercekik dan tertekan yang mendalam. Yun Ce, kata Qianye Yinger dengan suara rendah dan dalam. Yun Ce awalnya berpikir bahwa dia ingin memarahinya dengan keras karena penghinaannya yang ekstrim, tapi dia malah mendengarnya mengucapkan kata-kata ini perlahan. Jejak budak ini adalah pembayaran untuk tanda pengharap kematian jiwa Brahma, jadi ini bisa dianggap sebagai ukuran demi ukuran. Tapi, sebaiknya kamu berhati-hati terhadap wanita di sampingmu itu. Saat dia baik padamu, dia bisa menawarkanku padamu sebagai budak tanpa ragu-ragu. Tapi jika suatu hari nanti dia ingin menyakitimu,
maka memiliki 10 nyawa saja tidak akan cukup. Bagus sekali, kuharap calon tuanmu akan mengingat kata-kata ini untuk waktu yang lama, kata Xia Tiyue acuh tak acuh sambil menatap Yunce. Mari kita mulai. Kamu tidak akan menolak ini, kan? Menolak, hanya jika kepala Yunce ditendang oleh seekor keledai. Tapi orang di hadapannya adalah Qianye Yinger, dia adalah Dewi Brahma Monarch, Dewi nomor 1 di wilayah timur yang dianggap sama dengan Sensi. Latar belakang, status, kekuatan, kelicikan, dan kemampuannya, segala sesuatu tentang dia adalah yang terbaik. Hanya pesona dan penampilannya saja, membuat kakak laki-laki Jasmine, Sisu, rela mati demi dia. Itu juga cukup untuk membuat Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah selatan jatuh cinta padanya. Pada saat yang sama, Qianye Yinger juga merupakan orang yang paling membuatnya takut. Dia adalah orang yang meninggalkan bayangan paling gelap di hatinya. Dan dia sebenarnya akan menanamkan jejak budak pada orang tersebut dan menjadikannya sebagai budak pribadinya selama 1000 tahun ke depan. Dia harus mendengarkan setiap perintahnya dan dia tidak akan bisa menentangnya sama sekali. Adalah suatu kebohongan jika mengatakan bahwa dia tidak bersemangat dengan prospek ini. Faktanya, siapapun di dunia ini yang dihadapkan pada situasi ini akan diserang oleh perasaan fantasi dan kenyataan yang tak terbatas, apalagi Yunce, mereka akan merasa bahwa mimpi mereka yang paling aneh sekalipun tidak akan sekonyol ini. Yunce mengulurkan tangannya tanpa berkata-kata, dia praktis tidak bisa berkata apa-apa. Telapak tangannya terentang dengan kaku saat dia meletakkannya di dahi Qianye Ying, sangat dekat dengan penutup mata emasnya. Dia belum pernah melihat wajah asli Qianye Yinger sebelumnya. Pada saat yang sama, dia punya beberapa kecurigaan. Mungkinkah ada seseorang di dunia ini yang penampilannya bisa dibandingkan dengan Sensi? Untuk apa kamu masih ragu? Kata-kata acuh tak acuh Xia Qingyue menyadarkan Yunce dari kebodohannya. Dia menghirup dengan lembut saat jejak budak terbentuk dengan cepat, masuk langsung ke kedalaman jiwa Qianye Yinger. Masker mata itu mencegahnya melihat gejolak di mata Qianye Yinger, tapi bibirnya, bibir yang sangat indah baik bentuk maupun warnanya, sedikit bergetar. Saat jejak budak yang dibentuk oleh Yunce melanggar jiwanya, tubuh Qianye Ying bergetar sedikit dan jejak budak itu runtuh dan tersebar. Qianye Yinger, Xia Qingyue perlahan dan acuh tak acuh berkata, jika kamu menyesali ini, raja ini akan segera membiarkanmu kembali dan mengambil jenazah ayahmu. Kaisar Dewa Surga Abadi memalingkan muka dan tidak mengatakan sepatah kata pun ketika perasaan rumit yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di dalam hatinya. Lepaskan aku dari omong kosongmu. Qianye Yinger meludah dengan dingin. Dia mengertakkan giginya dengan ringan, dan perlahan menutup matanya. Xia Qingyue mengisyaratkan Yunce dengan tatapannya dan dia segera mengubah gerakan tangannya, dengan cepat membentuk jejak budak baru yang sekali lagi menyerang jiwa Qianye Yinger. Kali ini, invasi jejak budak tidak terhalang sama sekali. Hanya leher pucat Qianye Yinger dan wajahnya yang sedikit terbuka yang sedikit bergetar. Jejak budak itu memasuki jiwa Qianye Yinger dan terukir dalam di kedalaman jiwanya. Kecuali jika Yunce dengan sukarela menariknya kembali atau jiwanya benar-benar hancur, tidak ada kemungkinan untuk menghapusnya. Sudah, selesai. Yunce bisa merasakan jejak budak yang dia ciptakan terukir dalam di jiwa Qianye Yinger, ikatan jiwa khusus semacam ini sangat jelas. Telapak tangan Yunce terus melayang di udara dan bertahan di sana untuk waktu yang sangat lama. Ekspresi terpesona juga muncul di matanya dan tidak hilang sampai beberapa saat kemudian. Karena perasaan nyata ini terlalu kuat,
Xia Qingyue menarik kembali telapak tangannya dan cahaya ungu itu memudar. Pada saat yang sama, Kaisar Langit Surga Abadi juga telah mencabut kekuasaannya. Qianye Yinger, yang tidak lagi tertekan, hanya berdiri diam. Pada saat ini, jika dia mau, hanya jentikan kecil jarinya akan melenyapkan Yun Ce, yang berdiri tepat di depannya. Tapi Xia Qingyue sama sekali tidak khawatir. Karena saat jejak budak memasuki jiwanya, Qianye Yinger menjadi orang terakhir yang menyakiti Yun Ce di dunia ini. Sebaliknya, siapapun yang berani melukai sehelai rambutnya, siapapun itu, akan menjadi musuh terbesarnya. Kaisar Dewa Surga Abadi menghela nafas panjang. Dia sebenarnya diam-diam menyetujui, menyaksikan, dan membantu membentuk jejak budak. Jelas sekali dia akan memiliki perasaan yang rumit. Qianye Yinger, bukankah sebaiknya kamu bergegas dan menyapa tuanmu, kata Xia Qingyue dengan suara lembut namun dingin. Nada bicara Qianye Ying sangat dingin. Xia Qingyue, kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk menceramahiku. Dia menghadap Yun Ce dan seketika, rasa dingin dan kebencian terhadap Xia Qingyue telah benar-benar hilang. Dia benar-benar menahan auranya, dan menggantinya dengan aura yang berhati-hati dan penuh rasa takut. Dia, yang sebelumnya hanya membungkuk pada Qianye Fantian dan juga bersumpah untuk hanya tunduk pada Qianye Fantian, kini membungkuk pada Yun Ce. Qianye Yinger, menyapa guru. Nada bicaranya terdengar dingin seperti biasa, namun kesombongan dan keangkuhan yang biasa telah hilang, dan apakah itu Xia Qingyue atau Kaisar Langit Surga Abadi, keduanya mendengar rasa hormat yang mendekati kesalehan dalam suaranya. Yun Ce tersesat ketika dia melihat Dewi Brahma Monarch berlutut di depannya. Berapa banyak orang di dunia ini yang pernah melihat postur berlututnya? Rambut emas panjangnya menyapu tanah dengan lembut dan memantulkan cahaya paling terang dan termewah di alam semesta ini. Tubuh di bawah baju besi emas itu begitu indah sehingga tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkannya. Dan tidak ada lukisan yang dapat menggambarkannya, dan saat ini ia sedang berlutut di kakinya dengan cara yang paling rendah hati dan penuh hormat. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya atau berdiri, sebelum dia berbicara. Yun Ce tidak tahu bahwa bahkan sebelum Qianye Fantian, Qianye Yinger hanya akan berlutut sebentar dan tidak membungkuk untuk membungkuk seperti itu. Kaisar Dewa Langit Abadi, dalam hal ini, Yun Ce sekarang memiliki satu jimat lagi, dan berkurang satu orang yang akan menyakitinya. Bahkan alam dewa kerajaan Brahma tidak akan berani menyakitinya, dan ini bisa disebut membunuh dua burung dengan satu batu. Tentunya kamu akan bisa menenangkan hatimu sekarang, kata Xia Qingyue dengan tenang. Meskipun perasaannya saat ini rumit, Kaisar Langit Surga Abadi setuju dan menganggukkan kepalanya, kamu benar. Dalam situasi saat ini, keselamatan Yun Ce memang yang paling penting. Melihat ekspresi wajah Kaisar Langit Abadi, Xia Qingyue menghiburnya. Menanam jejak budak memang merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan pasti sulit bagi Kaisar Langit Abadi untuk menerimanya. Namun dalam kasus ini, keduanya adalah pihak yang bersedia dan karena kami telah memutuskan untuk sedikit menyelesaikan hutang dan kebencian kami di masa lalu, tindakan ini hanya membawa manfaat dan bukan kerugian. Terlebih lagi, surga abadi Dewa Kaisar hanya sebagai saksi dan tidak berpartisipasi sama sekali. Tolong jangan terlalu khawatir tentang masalah ini. Haha, Kaisar Langit Surga Abadi tersenyum tipis. Yakinlah, meskipun orang tua ini membenci orang jahat dan perbuatan jahat, saya bukanlah orang yang terlalu keras kepala. Karena saya sudah setuju menjadi saksi, saya tidak berpikir dua kali. Apalagi kata-katamu benar. Mengesampingkan dendam lain,
hanya berpegang pada fakta bahwa dia menanamkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma pada Yunce, menderita akibat ini, itu pantas untuknya. Xia Qingyue tidak lagi berkata apa-apa dan membungkukkan badannya kepada Kaisar Ilahi Surga Abadi. Pada saat yang sama, alam Dewa Brahma Monark Guzu adalah eksistensi khusus di alam Dewa Kerajaan Brahma. Tidak banyak orang yang mengetahui namanya, bahkan lebih sedikit lagi orang yang mengetahui latar belakang dan identitas aslinya. Mereka hanya tahu bahwa dia sering menemani Dewi dan sangat dihargai oleh Kaisar Dewa. Statusnya di dunia nyata tidak kalah dengan Raja Brahma manapun. Seperti roh, Guzu tiba di kuil Brahma Surga tanpa suara. Dia memasuki aula tanpa melapor dan sekali lagi, dia melintas dan muncul di depan Qianye Fantian seperti roh. Tuan, pelayan tua ini ingin melaporkan sesuatu. Dia mengeluarkan suara rendah yang sangat mengerikan untuk didengar. Saat racun mematikan dan energi iblis melilit seluruh tubuhnya, Qianye Fantian membuka matanya dan berkata perlahan, "Kalian semua, pergi." Semua Raja Brahma yang berjaga di sampingnya sedikit terkejut tetapi mereka tidak berani menanyainya. Semua orang meninggalkan aula, termasuk para Raja Brahma yang diracuni. Dalam waktu singkat, hanya Qianye Fantian dan Guzu yang tersisa di aula. Guzu mengulurkan tangannya yang layu dan sinar keemasan melintas di aula saat Brahma Soul Bell muncul di telapak tangannya. Dia memberikannya kepada Qianye Fantian dengan rasa hormat yang tiada taraf. Nona telah mempercayakan pelayan tua ini untuk memberikan lonceng suci kepada guru. Raut wajah Qianye Fantian sedingin es dan tenang, dan dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Dia mengakui kata-kata itu dengan senandung acuh tak acuh. Kemudian, dengan satu jentikan jarinya, Brahma Soul Bell kembali padanya, menghilang di telapak tangannya. Setelah itu, dia kembali ke keadaan damai dan tidak bertanya apapun tentang alasan Qianye Yinger mengembalikan lonceng jiwa Brahma melalui Guzu atau kemana dia pergi. Di balik jubah abu-abunya yang besar, wajah Guzu, yang tampak lebih layu daripada pohon tua, bergetar tanpa suara. Dia, seseorang yang biasanya tidak banyak bicara, bertanya pada saat ini, "Tuan, sepertinya Anda sudah tahu sebelumnya bahwa Nona akan mengembalikannya." Haha, Qianye Fantian tertawa terbahak-bahak. Meskipun itu adalah tawa yang sangat samar, itu cocok dengan wajahnya yang telah berubah menjadi hitam kehijauan karena racun yang mematikan, membuatnya tampak sangat menyeramkan dan menakutkan. Brahma Soul Bell telah menjadi keinginannya yang telah lama diidam-idamkan dan tujuan seumur hidupnya. Jika aku tidak memberinya dorongan menggunakan Brahma Soul Bell, bagaimana dia bisa menyelamatkan hidupku dengan patuh? Guzu berdiri terpaku di sana dan terdiam untuk waktu yang lama. Pupil matanya, yang sudah lama tidak gelisah, gemetar ketakutan, hanya setelah beberapa saat dia berhasil menenangkan diri secara perlahan.